Saudara, setelah kasus keracunan di sejumlah daerah usai menyantap makan bergizi gratis, muncul desakan memperbaiki tata kelola program MBG. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita akan bahas bersama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sanjaya, yang bergabung melalui sambungan virtual. Ada juga pakar gizi dari Institut Pertanian Bogor, Ali Komsan, dan juga anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Zainul Munasihin, yang telah hadir di studio. Selamat malam, Pak Zainul. Selamat malam. Saya juga akan sapa Pak Sony dan juga Pak Ali. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Sony dulu kalau gitu. Pak Sony, ini jumlah keracunan yang nggak sedikit dan sudah berlangsung cukup lama ya, artinya cukup lama sejak dari awal penetapan program MBG ini sudah juga ada banyak kasus, bahkan yang dirilis tadi oleh KSP sudah ada sekitar 5.000. Bagaimana pertanggungjawaban BGN sejauh ini, Pak Sony? Ya, terima kasih. Data tersebut memang kami himpun dari sejak program MBG ini dilaksanakan pada tanggal 6 Januari. Dan data tersebut terus kami evaluasi, seperti ketika kejadian kemarin terakhir di Banggai dan di Kabupaten Bandung Barat. Yang kami lakukan adalah kami melakukan evaluasi dengan mengumpulkan para kepala regional, kepala koordinator wilayah, kemudian para kepala SPPG, bahkan dengan mitranya langsung Zoom meeting. Oke. Kami eksplor permasalahannya ada di mana, dan sengaja kami buka itu kepada seluruh KSPPG untuk menjadikan pembelajaran. Oke. Dan yang kedua juga kami juga melakukan melakukan program pelatihan-pelatihan bagi seluruh penjamah makanan. Memang belum semuanya, karena bertahap sekarang dengan adanya 9.084 SPPG, tentu tidak bisa serentak dilakukan dan dilakukan bertahap. Dan itu biasanya dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu ketika operasional MBG tidak dilaksanakan. Oke, nah itu tadi Anda langsung melakukan evaluasi dan berkoordinasi mulai dari koordinator sampai ke tingkat SPPG juga sudah berkomunikasi. Hasilnya bagaimana, Pak? Di mana letak kesalahannya ternyata? Bervariasi ya, bervariasi. Biasanya begitu kejadian kami langsung bertanya menunya apa. Misalkan menunya mie-nya beli di mana. Nah, kami ekspor sampai ke sana. Menunya apa? Ayam kecap. Ayamnya dimulai dimasaknya jam berapa? Dimulai dimasak jam berapa? Belinya di mana? Bahkan ketika belinya dari supplier langsung kami telepon. Dipotongnya itu ayam jam berapa? Ketika diantar apakah fresh atau tidak? Nah itu terus kami lakukan, dan hasil evaluasi ini kami juga buka kepada seluruh KSPPG agar mereka itu ikut memonitor. Ya, jangan sampai kejadian di daerah sana seperti itu, jangan sampai di sini seperti ini. Dan selain itu referensi juga kami kirim terus melalui sekarang kan sudah ada grup-grup WA, bahkan saya setiap hari itu berkomunikasi dengan seluruh KSPPG dengan 9.084 secara japri yang menggunakan fasilitas broadcast dan lain-lain. Oke, Pak Sony, karena kejadiannya sudah masif, ini publik juga akhirnya pengen tahu juga nih. Sebenarnya koordinator wilayah sampai SPPG ini siapa saja sih orang-orangnya? Apakah mereka yang punya pengalaman pengetahuan gizi yang cukup, lalu juga pengetahuan memasak yang cukup, cara memasak, dan juga supaya tidak basi, tidak masih laik lah untuk dikonsumsi besok harinya. Ini siapa saja sih orang-orangnya sebenarnya? Yang pertama adalah kepala SPPG. Kepala SPPG itu adalah seluruh lulusan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Oke. Yang batch 1 itu dididik bahkan sampai 7 bulan, batch 2 4 bulan, itu mereka dibekali dengan manajerial dan lebih fokus kepada bagaimana program MBG ini dilaksanakan. Itu diajari mereka ya, mengenali, bahkan pada saat pelatihan yang kedua yaitu program pelatihan penjamah makanan, mereka diajari bagaimana cara menangani apabila menunya itu ikan. Ikan itu cara penanganannya seperti apa, daging ayam itu tidak boleh berada pada suhu yang terbuka atau suhu ruangan itu tidak boleh berapa lama, itu diberikan pelatihan. Iya, berarti ini bukan orang-orang yang asal memasak begitu ya, bukan orang-orang yang juga asal mengolah makanan. Berarti mereka yang sudah mengerti cara mengolah makanan, lalu mengukur gizinya juga untuk para anak ini. Saya ke Pak
Zainul dulu kalau begitu. Ya meskipun kata Pak Sony tadi ini bukan orang sembarangan, katanya ada ahli gizi juga, lulusan-lulusan Ada ahli baik gizi. gitu. Ahli gizi itu semuanya sarjana ahli gizi. Betul, betul. Tapi kenapa masih terjadi? Kalau saya melihat simpelnya begini aja Pak Zainul. Setiap sekolah itu ada kantin. Sebelum ada MBG mereka juga mengonsumsi makanan-makanan itu di kantin. Sepertinya tidak ada kasus semasif ini begitu. Saya tanya ke Pak Zainul, ini kalau dari DPR pengawasannya gimana? Ya, kami di DPR selalu berkoordinasi dengan BGN ya, setiap kali ada kejadian. Dan kita dalam RDP juga selalu mengingatkan, sebenarnya bukan hanya soal pasca kejadian ya, tapi lebih ke mitigasi. Jadi antisipasi jangan sampai ini terjadi kasus ini. Nah, cuman saya melihat begini Bang. Jadi melonjaknya kasus keracunan yang terjadi di beberapa SPBG itu berkorelasi atau berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah dapur. Gitu ya. Lonjakannya itu sama dengan, nanti semakin banyak dapur yang beroperasi, semakin besar jumlah tingkat keracunan yang terjadi di SPBG. Ini kami melihatnya ini problemnya adalah karena problem keserentakan. Di mana-mana yang problem keserentakan itu pasti akan berimplikasi, punya resiko tinggi munculnya yang sifatnya negatif-negatif termasuk. Sederhananya keserentakan ini bagaimana kalau dijelaskan kepada publik? Jadi gini, pada awal-awal kita RDP dengan BGN, 1 tahun sampai dengan 2025 ini kan kita hanya 5.000 dapur sebagai targetnya. Tapi kemudian dalam perkembangan karena Pak Presiden ingin ada percepatan, itu diminta untuk percepatan sampai 30.000 dapur. Gitu. Sekarang tadi datanya dari Pak Sony kan sudah 9.000 dapur yang beroperasi hari ini. Berarti kan sudah ada peningkatan hampir 100% dari target awal yang 5.000 dapur gitu. Nah, otomatis dengan peningkatan jumlah dapur yang ada ini yang sangat drastis itu pasti akan menimbulkan resiko. Kenapa? Karena itu terkait dengan soal standar dapur. Nah, mengejar target maka otomatis dapur-dapur yang kita lihat kemarin ada banyak juga temuan yang sebetulnya belum layak untuk operasional, dipaksa untuk operasional gitu. Belum layaknya itu di mana? Misalnya peralatan dapurnya, kemudian luasan dapurnya, kemudian ruang produksinya, termasuk sanitasi. Ya, itu beberapa yang kita temukan ternyata memang beberapa dapur itu memang oleh BGN, mohon maaf Pak Sony ya, oleh BGN diizinkan beroperasi, sementara standar kelayakannya masih belum. BGN berdalih bahwa karena kita ingin ada percepatan, maka ini disempurnakan sambil jalan gitu. Ini berarti keserentakan dan ketergesa-gesaan kalau saya melihat. Saya melihat ada nuansa seperti itu. Ada nuansa seperti tapi saya begini, saya disclaimer dulu ya. Jumlah keracunan itu kan tadi Pak Sony menyampaikan 5.000 korban ya. Yang ini dengan sekarang 9.000 dapur yang beroperasi itu berarti 1 bulan ada 0,5 miliar porsi yang dibagikan ke masyarakat penerima manfaat. Saya mengatakan bahwa kalau kita mau berpikir objektif dan proporsional berarti 0,5 miliar itu kan kalau dibandingkan dengan 5.000 ya kan kecil kan, walaupun kita nggak boleh mentoleransi karena kan satu nyawa itu tetap sangat berharga gitu. Apalagi anak-anak. Ya, apalagi untuk anak-anak ya. Nah, kita sih mendorong sebetulnya bahwa bagaimana keserentakan ini tetap mengantisipasi dan juga memitigasi terjadinya potensi dapur-dapur yang bermasalah. Dengan cara apa? Ya kualitas dapurnya diperbaiki, ya kan? Kemudian quality kontrolnya harus diperbaiki gitu. Nah selama ini saya melihat BGN belum punya, menurut saya loh ya Pak Sony ya.